Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika mantul manfaat betul tentang mengurutkan pecahan, penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, dan pecahan Mesir. Yuk kita simak bersama. Janji. Skip. Kamu skip doang, gimana mau menang? Bener dong naruhnya. sorry. Nah, ini baru aku aja. Lagi, Sep. Ayo ngapain kalian? Bapak, dari mana Pak muncul tiba-tiba? Aku kaget ini. Dari pintu Doraemon lah. Yang bener Pak, dari pintu Doraemon. Ya enggak lah, kamu percaya aja. Kalian ya bukannya belajar, malah main domino. Enggak Pak, kita lagi ngobrol-ngobrol nih belajar buat ujian nanti gimana. Nah, ini bohong nih apa ini? Udah mana bapak nggak diajak lagi? Loh, Bapak mau ikutan? Iyalah, Bapak mau. Oh, iya main Pak. Tapi sekarang kita mainnya beda. Beda gimana? Udah aku dulu kartunya. Nih. Nih, Pak. Buruan. Nih. Nah, tuh. Sekarang kita belajar menyusun pecahan. Nah, ini kamu ambil kartu dulu nih, masing-masing 3 nih. Oke. Nih, kamu. Nih. Oke. Nih. Kita belajar menyusun pecahan dari yang terkecil. Terus gimana cara ngurutinnya, Pak? Gampang. Nih, kamu mulai dari ngurutin Bapak dulu. Bapak. Halo sahabat edukasi, luar biasa siswa-siswa sekarang ya. Main kartu domino, gurunya hadir bukannya lari, diajak main. Zaman saya dulu main domino, guru lihat guru lari saya. Karena saya tidak tahu pada waktu itu kalau domino itu ternyata bisa bermanfaat untuk kita mempelajari tentang pecahan. Seandainya saya tahu dari dulu, saya tidak mungkin lari ketika guru hadir. Saya malah minta diajarkan bagaimana kita menghitung, mengurutkan pecahan-pecahan dari kartu domino yang ada. Jadi, cara kita mengurutkan pecahan itu memang agak berbeda dengan bilangan biasa. Kalau bilangan biasa ketika ditaruh 3 dan 5, mana yang lebih besar? Ya 5. 2 dan 9, mana yang lebih kecil? Ya 2 gitu. Tapi ketika kita dikasih 2/9 dan 3/5, manakah yang lebih kecil? Manakah yang lebih besar? Nah, ini agak bingung nih, 2/9 dan 3/5. Nah, maka mengurutkan pecahan itu bisa dari terkecil hingga ke terbesar atau terbesar hingga ke terkecil. Cara mengurutkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK-nya. Nah, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengurutkan kartu domino? Dengan nilai ada 3/4, ada 1/6, dan ada juga 2/3. Bagaimana cara kita mengurutkan pecahan ini dari terkecil hingga ke terbesar? Nah, sudah ada 3/4, 1/6, 2/3. Kita carilah KPK dari ketiga penyebutnya, yaitu 4, 6, dan 3. KPK-nya adalah 12. Nah, kemudian KPK 4, 6, dan 3 ini 12 tadi itu kita gunakan untuk samakan penyebut. Maka 3/4 itu akan menjadi 9/12. 1/6 akan menjadi 2/12. Dan 2/3 akan menjadi 8/12. Ketika penyebutnya sudah sama semuanya, kita urutkanlah pecahan ini berdasarkan pembilangnya. Maka urutan dari yang terkecil hingga terbesar adalah 2/12, kemudian 8/12, dan 9/12. Atau 1/6, kemudian 2/3, dan 3/4. Nah, kemudian berikutnya ada masalah. Kemarin saya jalan-jalan ngisi acara di pensi mana begitu ya. Ada panitianya sangat kreatif. Mereka bikin pensi dan di saat yang bersamaan mereka menguji kemampuan siswa-siswanya. Jadi di situ ada tim, beberapa tim ya. Ada tim menyanyi, tim menari, drama, dan lain-lain. Panitia itu memberi kocokan, tapi kocokannya itu isinya itu angka-angka pecahan, bilangan-bilangan pecahan. Dan siapa yang mendapatkan bilangan pecahan terkecil, itu yang akan lebih duluan tampil di panggung. Dan ini cukup membingungkan karena ketika ada yang misalnya paduan suara ada yang dapat 2/5,
Ben dapat 4/7 dan dia tidak tahu ini mana nih yang lebih dulu 2/5 apa 4/7 gitu. Kemudian ada yang tari saman mendapatkan nilai 25% bahkan, dan drama mendapatkan nilai 0,31. Jadi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang harus tampil duluan. Nah disinilah kita menggunakan ilmu-ilmu dalam pecahan, konsep pecahan pada matematika untuk mengurutkan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah sahabat edukasi, kita urutkan ini, kita perlu untuk mengubah bilangan-bilangan tersebut menjadi bilangan yang sejenis. Jadi kalau kita mau bikin jadi pecahan, kita ubah itu semua menjadi pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau kita mau bikin jadi desimal, kita desimalkan semuanya. Di sini kita coba dengan kita desimalkan semuanya. Paduan suara itu 2/5, maka bilangan desimalnya 2 dibagi 5, 0,4. Kemudian Ben 4/7, 4 dibagi 7 sama dengan 0,56. Tari saman 25%, artinya 25/100 sama dengan 0,25. Kemudian drama sudah diketahui dari awal bahwa 0,31. Nah, kalau mengurutkan bilangan desimal ini tentu akan lebih mudah karena kita tinggal melihat bilangan di belakang koma, mana yang lebih besar, tentu itu yang menjadi bilangan yang lebih besar. Maka urutannya adalah tari saman paling kecil, kemudian drama, kemudian paduan suara, dan yang paling besar adalah band, artinya band yang tampil terakhir. Biasa pensi kan joget-jogetnya terakhir. Nah begitu sahabat edukasi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan, kita bermain bersama teman atau berkumpul atau apapun, ketika kita melakukan itu dengan sesuatu yang selain menyenangkan tapi juga membawa manfaat, tentu akan sangat indah untuk kita jalani. Jadi mudah-mudahan ke depan ini kita bisa menambahkan nilai-nilai kebermanfaatan di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama dengan teman-teman. Dan ingat, tetap terus belajar matematika karena matematika membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Urutkan pecahan 0,3, 36%, 3/7, 5/9, 0,25 dari kecil ke besar. 2. Urutkan pecahan 2/3, 0,47, 4/7, 56% dari besar ke kecil.